kalian cuci tangan? Setiap akan melakukan aktivitas sebaiknya kamu cuci tangannya baik. Biar yang kedua, nih apa? Jajan itu berpengaruh terhadap kesehatan. Karena kalau kamu salah jajan bisa mengakibatkan apa? Jajanan yang dihindari tahu? Iya, yang mana? Zat pewarna, zat pengawet. Adanya kalau pewarna ya yang warnanya terlalu pekat ya, dihindari. Maka sebaiknya ketika jajan ini pilih kantin yang sekolah, karena kalau yang pedagang dalam itu belum tentu kebersihannya terjaga. Kamu tidak tahu, tidak ketahui ya. Nah ini pada tempatnya biasanya apa dulu ya, kamu sudah membuang sampah, sudah tahu tempatnya. Tapi setelah ini nanti kita memisah, jadi peningkatan. Kalau kemarin hanya sampah dibuang ke tempat sampah, sekarang berarti dipisah. Sampah yang kamu tahu ada apa aja? Ada sampah yang plastik, iya, ada organik, ya organik dan non-organik. Sederhananya yang plastik dan bukan plastik itu dulu yang biasa. Ya, nanti kita mulai membiasakan. Kalau yang kering dan basah, yang plastik dan bukan plastik. Nah, air yang terbuang ini berhasil. Mari kita belajar. Sehingga coba-coba. Sekali gosokkan, sekali putaran, dengan putaran pulang di wajah. Putar menjadi di wajah. Bisa. Putar ketamin.
Baik, kita mulai ya teman-teman. Saya akan membagikan tentang budaya positif. Jadi selama ini itu ada hal-hal yang miskonsepsi pada diri kita terkait dengan hukuman, kemudian pemberian penghargaan, cara-cara kita dalam menangani murid. Ternyata ada beberapa yang kurang tepat. Nah, di sini saya akan memberikan sudut pandang baru atau paradigma baru yang menurut saya untuk era saat ini itu paling bagus. Jadi begini, baik Bu Fitria maupun Bu Farida tadi, berhasilkah ketika membujuk salah satu teman tadi untuk membuka kepalan tangannya? Silahkan Bu Fitria dulu atau Bu Farida. Sukses atau tidak tadi? Tidak sukses. Nah, tidak sukses. Padahal sudah digunakan berbagai cara ya. Kemudian seandainya tangannya mau membuka, itu sebetulnya karena dilirihi apa karena memang kemauan sendiri? Karena mau sendiri. Iya, nah ini ada hubungannya dengan yang di slide Bapak Ibu tentang apa itu? Perubahan paradigma. Jadi selama ini kita itu pede banget, yakin sekali gitu ya, bahwa murid itu kalau saya atur pasti mau gitu. Kalau apalagi dihukum pasti akan mengikuti peraturan. Nah, apakah demikian? Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Tadi sudah dicoba untuk membujuk teman, disuruh membuka kepalan tangannya, kan susah. Kapan dia mau membuka tangannya? Kata kuncinya adalah ketika di dalam diri si orang tersebut tadi yang dibujuk itu mau atau berkeinginan untuk membuka. Nah, mau tidaknya itu setiap orang punya motif tertentu, nanti kita akan bahas. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kelihatannya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi yang terjadi itu sebetulnya murid sedang mengizinkan guru atau kita itu sedang membolehkan dirinya untuk dikontrol. Nah, kemudian ketika si siswa atau murid itu tidak mengizinkan kita untuk mengontrol, maka ya berarti kita sudah tidak bisa mengontrol perilakunya. Jadi kata kuncinya adalah ada pada pasti efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau berupa bujukan adalah salah satu bentuk-bentuk cara mengontrol. Di sini segala usaha untuk memengaruhi murid supaya mengulangi perilaku yang baik, perilaku tertentu, itu kadang-kadang kita berikan dengan penguatan yang positif. Nah, dalam jangka waktu tertentu itu akan efektif, tapi lama-lama murid itu akan menyadari dan akan mencoba menolak bujukan atau bisa jadi malah tergantung pada pendapat sang guru. Maksudnya melakukan sesuatu itu kalau mendapatkan imbalan. Nah, kemudian ilusi yang berikutnya adalah kritik membuat orang merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Sering kita itu memarahi ya, atau bukan memarahi, mengontrol murid itu dengan cara tidak memarahi, tapi dengan cara berkata-kata yang halus yang membuat hati murid itu merasa bersalah. Harapannya supaya mereka itu dapat berubah. Nah, ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu, karena mereka itu nanti jadi memiliki konsep diri yang buruk pada diri mereka. Jadi terkait dengan diberikannya dialog-dialog pada diri yang negatif, nanti akan menjadikan murid tersebut itu sulit
mengidentifikasi perilaku perilaku positifnya. Jadi mereka lebih cenderung kepada minder. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi bahwa kita percaya setiap murid itu memiliki tanggung jawab. Nah, kadang-kadang dalam membuat murid mau bertanggung jawab sebagai orang dewasa itu menggunakan cara-cara paksaan. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena dipaksa. Nah, itu juga tidak baik. Nah, ini terkait dengan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Terkait dengan teori stimulus respon dan teori pilihan. Nah, kalau tadi yang kita sudah praktekkan atau yang biasa kita terapkan di sekolah itu menggunakan teori stimulus respon. Jadi pada teori stimulus respon ini dijelaskan bahwa manusia atau kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol itu kita melihat semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon kita meyakini bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan teori pilihan atau teori kontrol itu hanya diri kita yang bisa mengontrol diri Anda, yang bisa mengontrol diri sendiri maksudnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dan ternyata pada teori kontrol tadi sudah dibuktikan Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan teori kontrol, supaya murid kita bisa dikontrol, maka harus diterapkan yang namanya disiplin. Nah, disiplin ini juga selama ini kita agak keliru. Jadi coba menurut Bu Reni, kalau disiplin biasanya bagaimana Bu Reni? Disiplin itu ya berarti sesuai aturan, melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Nah, untuk supaya murid kita mau melaksanakan disiplin, biasanya oleh Bu Reni diapakan? Ya, berusaha disiplin. Di apa, Bu? Pastinya ya harus ada aturan, harus ada aturan yang misalnya kalau misalkan di kelas itu saya buat peraturan sendiri. Kalau tidak dipatuhi pasti ada sanksinya. Nah, sanksinya biasanya kita hukum ya, Bu. Atau ada sanksi yang lain? Tapi kan hukumnya juga yang kira-kiranya Yang sesuai begitu ya. Iya, yang sesuai. Iya. Baik. Nah, ini biasanya ketika kita mendengar disiplin, yang terbenak pada pikiran kita atau terlintas pada kebanyakan orang itu berhubungan dengan tata tertib begitu ya, patuh kepada peraturan tadi sesuai yang disampaikan Bu Reni. Kemudian kata disiplin juga paling sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sebetulnya itu tidak demikian, karena disiplin yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif. Ternyata tidak harus melalui hukuman. Justru hukuman itu merupakan salah satu alternatif terakhir dan kalau bisa ditiadakan atau dihindari. Nah, dan disiplin yang dimaksud itu apa dalam hal ini? Jadi saya akan merujuk kepada pendapatnya Ki Hajar Dewantoro tentang disiplin.
Jadi begini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kata kunci disiplin adalah pada diri sendiri. Nah, misalkan diri sendiri belum mampu, maka diperlukan bantuan orang lain. Kan, memerdekakan berarti tidak membuat takut, tidak menghukum, atau tidak membuat seorang menjadi minder atau merasa bersalah. Jadi disiplin itu tidak sekedar berupa hukuman atau taat pada perintah, tapi lebih kepada bagaimana diri kita itu mengendalikan diri sendiri. Nah, berkait dengan disiplin tidak bisa lepas dengan nilai-nilai kebajikan. Karena disiplin sebetulnya mengendalikan diri sendiri supaya melakukan kebajikan-kebajikan yang diterima di masyarakat. Nah, kebajikan atau hal-hal baik yang diterima di masyarakat itu kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk di sekolah, nilai kebajikan itu ada pada apa? Sebetulnya sudah dituangkan dalam yang diistilahkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu sudah memuat nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan tampak atau muncul pada murid-murid kita. Begitu juga pada guru-gurunya. Nah, membahas terkait nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi pada profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 nilai kebajikan, di mana setiap nilai kebajikan tersebut dijabarkan dalam bentuk nilai-nilai yang lebih rinci lagi. Jadi setiap poin itu nanti di dalamnya ada nilai yang lain, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu masih dijabarkan lagi. Nah, jadi kembali lagi, disiplin itu dalam rangka mengontrol diri sendiri supaya berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal untuk murid kita itu sudah tertuang pada profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada motif atau alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Jadi menurut teori motivasi, perilaku manusia itu dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan tindakan sesuatu supaya tidak dihukum atau supaya merasa nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau boleh bertanya kepada diri kita sendiri, pasti malam ini teman-teman mau bergabung pada Google Meet ini, padahal Bapak Ibu itu sedang sibuk, sedang berkumpul dengan keluarga, tapi tetap mau mengikuti kegiatan ini
pasti ada alasannya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Tommy masih bergabung, Pak Tommy? Oke, baik, ini yang baru bergabung, Bu Ika Handayani. Halo, Bu Ika. Bu Ika Handayani. Ya sudah, Bu Yuni Liswantika saja yang sudah siap. Bu Yuni, suaranya belum, mic-nya belum di on kan, Bu? Sampun, oke. Kita sedang membahas teori motivasi. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada yang melatar belakanginya. Kalau boleh tahu dikaitkan dengan 1, 2, 3 ini, Bu Yuni mengikuti kegiatan kita ini malam ini, latar belakang atau alasannya yang mana? Monggo Bu Yuni. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat Waalaikumsalam. semuanya yang alhamdulillah malam ini bisa bergabung di Google ini ya, Zoom ini. Alhamdulillah yang pertama jelas satu bentuk kehausan kita ya, lama tidak bersua, lama tidak ada kegiatan seperti ini menjadi motivasi yang pertama. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia ini memang kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, itu sejak peristiwa adanya COVID ini memang perilaku kedisiplinan manusia itu memang menurun drastis, Pak Anggit. Ya jujur saya ini juga ada dalam diri saya sendiri begitu loh. Baik yang namanya kedisiplinan itu kan banyak ya Pak Anggit. Ya. Tidak hanya disiplin mungkin terkait dengan tugas dan sebagainya, ada disiplin waktu, disiplin berpakaian dan lain sebagainya, dan itu ternyata sekarang juga rupa-rupanya lagi ada kemunduran bagi diri kita semuanya. Oleh karenanya dengan adanya Zoom ini memang sangat bermanfaat sekali Pak Anggit. Moga-moga ini menjadi awal yang baik terutama untuk para guru kelas 6 yang katanya kalau dipengertikan itu guru kelas 6 jadi ujung tombaknya nih, mencontoh nih guru kelas 6 dicontoh kayak gitu loh. Semuanya begitu. Jadi mohon untuk malam ini Pak Andit bisa lebih maksudnya lebih tajam lagi maksudnya loh, arahnya mau kemana ini ya gitu. Terima kasih Bu Yuni dan teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Jadi harapannya pada diri kita konsekuensi, dan nanti satu lagi ada yang lebih baik yaitu restitusi. Sebetulnya poinnya adalah di sini. Bedanya apa menghukum? Ini Bapak Ibu, langsung saja ke restitusi. Jadi restitusi adalah poin penting pada pertemuan kita kali ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi di awal sudah dibahas tentang motivasi diri. Jadi motivasi melakukan sesuatu itu sebaiknya dilandasi karena keinginan dalam diri sendiri. Nah, terkait dengan tadi tanggung jawab, disiplin itu dalam melakukan tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Tadi sudah dibahas kalau murid berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu bagaimana menangani anak yang khilaf atau melanggar disiplin? Sepakat kita tinggalkan hukuman, kita kalau bisa untuk sampai ke restitusi itu kan agak sulit. Jadi kita bertahap. Minimal kita sampai ke konsekuensi dulu. Jadi mengingatkan murid kita itu dengan sesuatu yang memang porsinya atau sesuai dengan kesalahannya saat itu, dan tidak bermaksud untuk mengintimidasi, menakut-nakuti atau menghukum, intinya seperti itu. Nah, sedangkan restitusi itu tahapan di mana
Bapak Ibu itu sampai menciptakan murid itu untuk sadar akan kesalahannya, kemudian mereka itu bisa dari dalam dirinya sendiri itu pengen berubah menjadi karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Nah, ini namanya praktek restitusi. Nah, ketika anak itu sudah memiliki keyakinan bahwa saya ingin berubah menjadi karakter yang lebih kuat, yang lebih baik, yang berhubungan dengan tadi nilai-nilai profil belajar Pancasila, maka insya Allah anak itu akan terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif meskipun tanpa pengawasan dari Bapak Ibu guru, karena memang sudah muncul dari dalam diri sendiri. Nah, tujuan restitusi adalah itu. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hukuman itu akan mengakibatkan identitas gagal kepada murid-murid kita. Sedangkan harapannya kan murid kita itu sukses. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, dengan cara apa kita menanganinya? Yaitu dengan cara tadi, pendisiplinan melalui konsekuensi, maupun cara yang paling sempurna adalah melalui restitusi. Nah, di sini hukuman itu akan mengakibatkan identitas gagal. Karena apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau dihukum pasti dendam ya, sebel seperti itu. Kemudian hukuman itu pasti membuat tidak nyaman. Apalagi murid, orang kita yang sudah dewasa saja ketika dihukum itu tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya bahayanya adalah untuk jangka panjang atau waktu panjang. Kemudian tadi korban kalau di sini ada dua orang yang sedang berselisih, maka melalui hukuman, salah satu korban itu mendapat keadilan. Tapi pelaku itu pasti akan merasa tersakiti. Nah, sehingga hal demikian itu bisa menumbuhkan sesuatu identitas gagal kepada murid kita. Nah, terus kita ganti dengan konsekuensi maupun restitusi. Kalau tadi hukuman itu menyakitkan, maka kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti tadi, ketika anak menumpahkan gelas pada meja, maka konsekuensinya adalah dia harus dibersihkan lagi mejanya, dielap seperti itu. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan untuk anak melakukan tindakan yang lebih baik. Kemudian hukuman tadi mengakibatkan rasa tidak nyaman. Kalau melalui konsekuensi itu tidak nyaman juga, anak masih tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu akan membekas lama sekali. Kalau konsekuensi itu kan sesuai dengan kondisinya bagaimana, perbuatannya. Jadi ini juga akan mengakibatkan murid merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi itu justru akan menjadikan murid semakin menguatkan untuk berperilaku yang baik dalam jangka panjang. Nah, nanti alasannya bagaimana akan kita bahas. Nah, kalau pada hukuman tadi salah satu korban itu mendapatkan keadilan, sedangkan pelaku itu tidak, kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Jadi tidak mementingkan korban, tapi melihat konteksnya apa. Tadi misal meja yang ada air tumpah, kan tidak melihat mejanya siapa, tapi di situ permasalahannya adalah pada meja itu ada air sehingga perlu dibersihkan. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan pada restitusi itu sampai ke tahap korban itu akan mendapatkan ganti rugi. Jadi levelnya lebih tinggi. Kalau pada hukuman anak akan tersakiti, kalau pada konsekuensi anak itu dibuat tidak nyaman biasanya, agak merasa bersalah. Sedangkan pada restitusi itu kebalikannya, anak itu akan mendapatkan penguatan. Pada hukuman perilaku pasif agresif itu akan meningkat, semakin dihukum itu anak semakin bandel biasanya. Pada konsekuensi penguatan itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, biasanya sembuh sebentar. Kemudian kalau menggunakan restitusi,
menurut penelitian itu justru masalah jangka panjang akan terpecahkan atau terselesaikan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Maaf Pak Anggit, Silakan. saya Ya. izin dulu ya. Oh iya Bu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, sampai di sini untuk supaya siswa atau murid itu mengerti mana sih keyakinan-keyakinan yang harus ditepati. Nah, maka dibutuhkan yang namanya tata tertib tadi kalau Bu Reni menyampaikan. Jadi anak itu sudah jelas ketika melanggar tata tertib. Hanya saja istilahnya sekarang adalah dirubah, bukan tata tertib. Karena kalau tata tertib itu bersumber dari guru, aturan-aturannya bersifat kaku dan biasanya ujung-ujungnya adalah menghukum seseorang ketika anak melanggar peraturan. Sehingga muncul yang bahasa lebih kekinian, yaitu kesepakatan kelas. Bapak Ibu pernah dengar ya? Iya. Iya. Bedanya apa kesepakatan dengan peraturan? Kalau tadi saya sampaikan, peraturan itu biasanya satu arah. Betul. Kalau kesepakatan biasanya dibuat bersama murid. Betul. Nah, sekarang ada yang muncul lebih ini lagi. Kalau kesepakatan kan belum diyakini, belum merasuk ke dalam diri. Maka kesepakatan itu harapannya menjadi level yang paling tinggi, yaitu menjadi sesuatu nilai-nilai yang diyakini. Maka muncullah yang namanya istilah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu proses ketika di kelas. Mungkin yang sekarang di kelas-kelas kita itu terpajang tata tertib yang apa itu? Poin-poinnya banyak sekali ya. Itu kalau bisa sudah dirubah, Bapak Ibu berembuk dengan murid-murid di kelas. Ayo nak, kita menyusun keyakinan kelas, atau minimal kita menyusun kesepakatan kelas. Contoh di kelas supaya nanti ini saya contohkan. Jadi harapannya mulai dari peraturan kelas nanti akan muncul menjadi satu keyakinan. Nah, ketika diterapkan, dilaksanakan menjadi satu lingkungan kelas yang positif, sehingga akan membudaya, sehingga budaya positif ini akan dapat berkembang pada diri maupun di kelas, di sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bedanya tipis Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan kelas itu tadi banyak sekali, berpuluh-puluh poinnya, di situ bahasanya juga kaku, satu arah, dan menghukum kelihatannya kalau melakukan pelanggaran. Beda dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini ada dua contoh. Kalau boleh tahu, adakah yang mau menunjukkan mana yang termasuk kesepakatan, mana yang keyakinan? Pak Panggah udah hadir belum, Pak Panggah? Oh, regenah ya. Ya udah, ini kalimatnya saya bacakan saja ya. Iya, bacakan saja Pak. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan? Yang keyakinan yang nomor 2, yang kesepakatannya nomor 1. Iya, jadi bedanya hanya pada kalimatnya ya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tapi yang memang betul-betul disusun bersama. Kemudian sekiranya murid dan seluruh yang ada di kelas tersebut itu mampu atau bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulisnya. Jadi tidak perlu yang terlalu idealis tinggi sekali, tapi tulislah sesuatu kesepakatan yang memang betul-betul mereka itu akan dapat melakukannya. Jadi lebih kontekstual, tidak hanya sebatas formalitas berupa peraturan-peraturan. Kalau mungkin di sekolah ada dilarang membawa senjata tajam seperti itu. Kalau murid SD kayaknya tidak perlu.
Maka diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih menyentuh hati, dan memang ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, lebih halus. Iya betul. Dan harapannya ketika membaca ini anak itu tersentuh, tersadar hatinya, tergerak raganya gitu. Jadi contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Maka di sini berarti kalau ada anak bertengkar ya ditunjukkan saja ini keyakinan kelasnya yang A. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Berarti nanti kalau di murid ada yang ngantuk atau lemes ketika pembelajaran, tidak memperhatikan, boleh diingat. Nah, kami murid yang peduli dengan teman-teman, cukup 5 atau berapa, tidak usah banyak-banyak. Ini contoh keyakinan kelas. Selalu membalikan buku ke tempatnya merupakan keyakinan tanggung jawab. Tadi kan sebetulnya keyakinan kelas atau disiplin itu untuk menerapkan nilai-nilai universal, ada tanggung jawab, saling menghormati, kasih sayang, yang semuanya tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu itu ada motifnya, maka ketika seseorang melakukan pelanggaran atau seseorang melakukan tindakan yang menyimpang, atau murid, bahasanya kita adalah murid bandel, itu sebetulnya ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang sedang mereka penuhi. Kenapa saya jelaskan di sini? Karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita merestitusi anak. Yang pertama adalah kita cari tahu kebutuhan dasar anak itu sebetulnya apa. Nah, maka pada pembahasan pertama kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja itu? Kasih sayang. Yang paling dasar adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang paling dasar adalah bertahan hidup. Setiap manusia itu melakukan sesuatu, yang pertama adalah untuk mempertahankan hidup. Ketika ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan dasar yang lain baru akan meningkat. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika murid kita melakukan tindakan menyimpang, kita cari tahu dengan mungkin mewawancarai atau bertanya ke orang lain. Dari situ kita dapat menyimpulkan, oh ternyata anak tersebut melakukan perilaku menyimpang karena tidak mendapatkan kasih sayang oleh orang tuanya di rumah, sehingga berbuat tidak baik supaya mendapat perhatian, supaya digatekna oleh bapak ibu gurunya, dikasih sayangi. Nah, dari sini nanti kita jadi tahu. Nah, terkait dengan posisi kontrol ini yang menarik bapak ibu, selama ini bagaimana, kalau boleh cerita Bu Farida, kalau boleh ceritakan, di sini kan ada 5 posisi kontrol sebagai guru, ada penghukum, membuat orang bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira selama ini Bu Ida dengan muridnya di kelas bagaimana dalam bergaul? Kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang penghukum, kadang-kadang juga sebagai dokter mau. Oke, begitu ya. Baik. Tapi di sini tidak ada dokternya ini, Bu. Ini kelihatan kecil sekali ya, nggak apa-apa, kita baca saja. Jadi 5 posisi kontrol ini kita sebetulnya panjenengan itu menjadi guru yang kemana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Saya jelaskan satu-satu. Posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, penghukum itu bagaimana? Yaitu seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Nah, kalau Bapak Ibu sukanya seperti itu, kegiatannya sering melakukan menghukum baik fisik maupun secara verbal, berarti Bapak Ibu masuk ke kategori sebagai penghukum. Di sini ada contoh kalimat yang biasa
dilontarkan oleh guru yang sebagai penghukum. Biasanya kalimatnya berupa begini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah ya, kamu itu selalu melakukan ini itu, bla bla bla. Itu contoh untuk posisi penghukum. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kalau pada posisi penghukum, posisi guru itu biasanya menunjuk ada jarak antara murid dengan guru. Berbeda dengan pembuat merasa bersalah. Biasanya guru ini akan bersuara lembut kepada murid-muridnya, lebih lembut. Namun dalam kelembutannya itu ada motif, yaitu supaya murid itu merasa salah. Harapannya guru itu supaya murid sadar. Nah, ternyata ini justru berdampak buruk, karena akan menjadikan murid kita itu memiliki identitas gagal pada dirinya. Jadi malah bukannya sembuh, tapi malah tambah, bahasanya kita itu melerek, tambah ngedon seperti itu. Biasanya akan menggunakan kata-kata lembut, kemudian suasana yang hening, jadi membuat orang itu tidak nyaman, orang kepenak, salah, sedih, rendah diri, seperti itu. Contoh kalimatnya begini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali ini bapak harus memberitahukan kamu ya. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat salah begini. Itu contoh-contoh kalimat yang membuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Pada posisi guru sebagai teman ini ada jarak antar guru dan murid itu dekat, sangat dekat. Guru itu tidak berusaha menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. Nah, posisi teman pada guru ini juga bisa bersifat negatif maupun positif, tapi sudah lebih baik dibandingkan dua posisi yang pertama. Karena dua posisi yang pertama, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu akan mengakibatkan murid kita itu memiliki identitas gagal. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses yaitu ketika Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai teman. Karena di situ murid itu tidak merasa diintimidasi, ditakut-takuti atau merasa bersalah. Ketika melakukan kesalahan, biasanya Bapak Ibu mengingatkannya dengan cara seperti seolah-olah berteman. Biasanya menggunakan humor atau menggunakan sambil ketawa-ketawa seperti itu, atau menggunakan kalimat yang lebih persuasif berupa ajakan yang seperti orang dewasa berbicara kepada sesama teman seperti itu. Contoh, ayolah, bantulah Bapak Yo, ayolah, berubahlah. Ayo ingat, tidak boleh kamu seperti itu. Kasihan Bapak tidak sesuai dengan perilakumu, ayolah, seperti itu. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau yaitu ketika Bapak Ibu itu memposisikan diri sebagai guru yang menghubungkan dengan peraturan atau berdasarkan konsekuensi atau aturan-aturan. Jadi ketika ada murid melakukan kekeliruan, itu dihubungkan dengan peraturan atau konsekuensi yang disepakati tadi. Itu memposisikan guru sebagai pemantau. Nah, ketika menerapkan ini, maka identitas pada murid insya Allah akan positif. Nah, contohnya ketika anak melakukan kekeliruan itu menggunakan pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan, peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya bagaimana, seperti itu. Sedangkan posisi yang tertinggi atau yang paling baik adalah sebagai manajer. Posisi ini adalah posisi akhir, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid itu disuruh mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Nah, posisi manajer di sini Bapak Ibu guru berperan sebagai pembimbing. Makanya nanti ada waktu 30 detik untuk memberi masukan kepada murid-muridnya. Nah, ini contoh untuk pernyataan posisi yang mana, penghukum, membuat rasa bersalah, atau teman, atau pada sampai manajerial.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau Bapak Ibu sukanya biasanya mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu masuk ke posisi kontrol yang mana ya? Membuat kecewa berarti membuat orang merasa bersalah ya. Iya, jadi sakit hati, jadi minder. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu dihukum. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu, itu sebagai teman. Iya, dan betul, dan seterusnya. Nah, kalau di sini Bu Yuni, nah Bu Reni, halo. Jujur saja Bu Reni memposisikan diri sebagai apa biasanya ketika menghadapi muridnya yang melakukan atau melanggar? Yang penting sih karena anak-anak sudah besar ya, sebagai teman itu. Kalau sebagai penghukum sih kayaknya jarang lah ya. Iya. Ya, kalau saya lihat teman-teman di Kecamatan Pangadegan ini sudah tidak lagi menjadikan hukuman itu sebagai apa yang pertama ketika menangani murid ya, tapi itu adalah alternatif terakhir. Dan sudah saya lihat tidak ada guru kelas 6 yang terdengar beritanya ya menghukum murid terlalu keras dan seterusnya. Itu alhamdulillah, berarti kita sudah melakukan salah satu budaya positif yang baik ya, dimana minimal memposisikan diri sebagai teman, dalam memposisikan kita berhubungan dengan murid, guru itu sebaiknya sebagai teman. Kemudian syukur bisa menjadi ke tahap yang paling tinggi, yaitu manajerial. Itu yang lebih lebih bagus. Yang penting yang poin 1-2 menghukum dan membuat rasa bersalah yang tadi mengakibatkan identitas gagal pada murid kita sudah dihindari. Karena sadar tidak sadar, saya pribadi dulu waktu SD juga ingat, sebetulnya iya juga ya, ketika saya dimarahi, saya ingat dulu ketika SD, ternyata saya minder, saya jadi tidak pede, saya tidak merasa tidak bisa, merasa gagal ya, karena memang sering mendapatkan hukuman seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga punya cerita sendiri ya, pribadi, pengalaman sewaktu mungkin sekolah di SD, SMP maupun SMA. Dan betul. Kondisi guru dengan sekarang kan berbeda. Iya, dan dampaknya murid itu sangat takut sekali pada guru, karena memang hukumannya itu jelas. Kejam ya, gitu loh. Iya. Jambak. Nganti dendam ya Bu. Next iki motornya gembesi pokoknya ya. Dulu kok sepeda ditonton. Iya. Guru tindak sudah diarep-arep mau nuntun sepedanya, membawakan tasnya. Kalau sekarang kan sudah kebalikannya, guru datang ya anak melihat. Kalau mungkin anak-anak yang dalam golongan cerdas sih mau menyambut gurunya, bersalaman dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang mungkin tingkat kecerdasannya di bawah, ya tetap perilakunya, kesopanannya juga berbeda, sangat berbeda dengan anak-anak yang cerdas. Iya, betul. Nah, terus sebagai manajerial tadi, ketika menghadapi murid yang melakukan khilaf atau melakukan pelanggaran, bagaimana untuk mendisiplinkan, yaitu melalui segitiga restitusi ini. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang keyakinan itu adalah langkah perbaikannya itu mau apa. Jadi di sini lebih kepada dialog antara murid dengan guru. Jadi guru ini membimbing, mengarahkan muridnya untuk memiliki kesadaran diri dari dalam diri untuk menerapkan keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini tadi universal, seperti itu. Sampai di sini saya kira untuk lebih jelasnya nanti akan saya putarkan video ya sebagai penutup. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, Bapak Ibu? Jangan ditutup dulu Pak Angget. Iya, belum. Kalau bisa teman-teman
dulu ini. Oh iya, nanti setelah ini menyampaikan informasi bisa di luar ini bisa nggak? bisa nanti, tapi setelah ini Bu, maksudnya setelah sesi ini saya tutup, nanti kita belum out keluar, kita bicarakan terkait apa KKG yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Silakan Mbak, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan terkait materi dulu nih Bapak Ibu. Kita diskusikan maksudnya, bukan ditanyakan. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya izin memutar contoh supaya lebih jelas seperti apa penerapannya di sekolah. Baik, terima kasih. Ini sebagai penutup pertemuan Zoom meeting kita malam ini ya, Google Meet. Maaf. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Setelah ini saya tutup, jangan live dulu karena kita akan bahas terkait dengan kegiatan besok. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Yuni, monggo.